Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Wahyudi, mahasiswa setia MBI jurusan Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang mengelola perubahan dan penolakan dalam sebuah lingkungan organisasi atau perusahaan. Perubahan dalam organisasi merupakan isu penting dalam suatu perusahaan. Perubahan dapat memberikan kesempatan bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja dari yang sebelumnya. Banyak hal yang dapat menjadi penyebab sebuah organisasi akan berubah. Di antaranya adalah karena perusahaan perlu untuk merespon terhadap lingkungan bisnis yang selalu berubah. Perubahan organisasi dan pengelolaan perubahan merupakan kajian yang menarik saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mengharuskan organisasi untuk terus-menerus melakukan perubahan. Organisasi idealnya harus selalu berubah untuk dapat terus bertahan. Bukan menjadi pilihan, namun menjadi keharusan. Keberhasilan organisasi melakukan perubahan tergantung pada sejauh mana organisasi dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari perusahaan tersebut. Perubahan dan penolakan. Apa sih perubahan atau penolakan? Perubahan adalah keadaan yang berubah, di mana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Penolakan adalah secara leksikal, penolakan dalam Kamus Bahasa Indonesia KBI 2008 berarti proses atau cara penolakan. Dapat dikatakan bahwa penolakan adalah cara untuk menyampaikan perasaan tidak setuju terhadap suatu ungkapan. Mengelola perubahan dan mengelola penolakan. Mengelola perubahan adalah seni untuk memproses di mana perubahan sistem yang dilakukan secara terkendali dengan mengikuti kerangka kerja yang ditentukan per atau model sampai pada batas tertentu. Mengelola penolakan. Mengelola penolakan adalah perasaan tidak setuju terhadap suatu ungkapan. Untuk selanjutnya, perubahan yang dilakukan oleh sebuah usaha bisnis yang mampu mengelola perubahan dan penolakan menjadi sebuah keunggulan. Untuk studi kasus yang akan saya bahas adalah pentingnya berinovasi bagi UKM untuk pertumbuhan bisnis. Menjadi inovatif tentunya berani berpikir secara positif, berani mengambil resiko, siap dengan kritik, dan mampu menghadapi segala ketakutan akan perubahan. Dalam dunia usaha, inovasi adalah suatu hal yang perlu dilakukan demi meraih hasil yang lebih positif. Inovasi sendiri berarti membuat perubahan yang lebih efisien serta memberi keuntungan dalam bisnis. Perkembangan bisnis yang semakin pesat tentunya menciptakan persaingan yang sangat ketat. Tanpa terkecuali di sektor UKM. Setiap harinya para pelaku bisnis baru bermunculan dengan inovasi produk yang mereka selalu itu hadirnya bisnis online. Juga turut serta membantu para pelaku bisnis baru. Persaingan yang ketat inilah yang pada akhirnya menuntut para pelaku UKM untuk terus kreatif dan inovatif agar tidak tenggelam dalam persaingan pasar. Awal mulai bisnis dari kacamata kopi kenangan. Sebuah perusahaan besar tentunya berawal dari bisnis dan terus berjuang untuk terus berkembang dan menjadi besar. Ada value, nilai yang berusaha diciptakan dari awal, ada usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan. Ada berbagai inovasi demi menciptakan perubahan positif. Berbagai brand bermunculan, mulai dari minuman, seperti kopi, makanan ringan, hingga direktori pernikahan global. Setiap bisnis yang maju tentunya mulai perjalanan inovasi yang membuatnya berada di sejumlah faktor yang menentukan keberhasilan tersebut. Seperti kopi kenangan. Sebuah brand minuman yang saat ini ngetren di berbagai kalangan,
dengan salah satu signature drinknya yaitu kopi susu. Berangkat dari tren yang bermunculan mengenai kopi susu di satu tempat, Kopi Kenangan berusaha untuk membuat terobosan dengan membuka outlet di kantor dan di mall. Kalau kita tentu sebelumnya bahwa di mall hampir tidak ada yang menjual kopi susu. Padahal minuman ini terbilang unik dan sangat Asian people yang lebih mudah diterima dibandingkan latte dan cappuccino. Grab the moment, raih momennya. Mungkin banyak dari Anda yang bertanya, apakah setiap pelaku usaha sudah mempersiapkan saat produk yang mereka buat berada di luar ekspektasi? Apakah setelah viral, mereka baru memanfaatkan momen atau dari awal sudah merencanakan untuk membuatnya viral dan heboh di mana-mana? Sebenarnya apapun bisnis yang dijalankan, baik itu digital maupun makanan yang memiliki prinsip yang sama, ini bukan tentang inovasi, tapi lebih mengenai apa yang kita kerjakan. Poin terpenting adalah eksekusi yang dilakukan cepat sehingga saat gagal juga dapat diketahui lebih cepat, mengimbangi pertumbuhan bisnis yang terlalu cepat. Edward Tirtanata, CEO Kopi Kenangan, juga mengungkapkan pendapatnya dalam Makari Conference bahwa setiap owner atau pelaku usaha berhak memiliki keinginan untuk langsung grow atau tumbuh selama diimbangi dengan visi. Hal ini bisa saja karena mereka memang memiliki visi untuk lebih cepat. Menceritakan sedikit pengalamannya saat membangun brand kopi Kenangan. Edward menyebutkan saat itu dia merasa bahwa pertumbuhan tinggi mereknya diimbangi dengan inkonsistensi produk yang membuatnya selalu terjaga pada malam hari. Sistem pendanaan untuk startup yang memungkinkan sustainable growth atau pertumbuhan berkelanjutan. Mungkin banyak dari Anda yang bertanya-tanya, apakah setiap pelaku usaha harus selalu mendapatkan investor untuk berkembang? Apakah sebenarnya kita bisa berkembang sendiri tanpa bantuan dari investor? Menjawab pertanyaan tersebut, Doni Hanafi, co-founder dan CTO Story, menyebutkan bahwa pendanaan adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan bagi para UKM yang baru memulai bisnis. Namun, hal ini kembali lagi pada eksekusi itu sendiri. Saat pandangan datang, investor akan melihat bagaimana Anda menggunakan dana tersebut dan pencapaian apa yang berhasil kalian capai dengan dana tersebut. Sebenarnya kita tidak selalu harus bergantung pada investor untuk berkembang. Akan tetapi jika Anda memang ingin mendapatkan investor, Anda harus percaya bahwa produk yang dimiliki dapat mencuri perhatian market. Selain masalah pendanaan, sebagai pemilik bisnis startup, Anda juga harus mulai memperhatikan keuangan bisnis Anda dengan baik. Dengan kondisi keuangan yang baik, Anda dapat dengan mudah mengembangkan bisnis dengan strategi yang tepat. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa di dalam dunia usaha, inovasi adalah suatu hal yang perlu dilakukan demi meraih hasil yang lebih positif. Inovasi sendiri berarti membuat perubahan yang lebih efisien serta memberi keuntungan dalam bisnis. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.